Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anara quluba ibadihil muttaqin bi kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzil ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat taufik dan hidayah kepada kita sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan mendatangkan kebaikan untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'akum Ramadan, akan telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini mungkin tidak kita lanjutkan dulu Pak, materi fikih tentang ibadah kemarin. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, tapi juga tetap masih membahas persoalan fikih. Kaitannya sama hal-hal yang mengingat bahwasanya sekarang sudah pun tanggal pinten nih Bu? Tanggal 9 Sya'ban. Tanggal 9 Sya'ban, yang artinya tinggal sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu bagi seorang muslim adalah bulan yang betul-betul istimewa. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan itu nanti akan sering kita dengar para penceramah yang mengingatkan kita bahwasanya keistimewaan bulan Ramadan itu bahkan dalam satu malamnya saja ada malam Lailatul Qadar yang nilainya satu malam itu sebanding dengan 1000 bulan, bahkan lebih jauh, lebih baik daripada malam tersebut. Malam Lailatul Qadar itu dalam satu malam, belum keistimewaan yang lain. Setiap amalan ibadah yang kita kerjakan akan Allah lipat gandakan, baik amalan wajib kita ataupun amalan sunnah kita, baik zakat kita ataupun sedekah kita. Artinya apa? Bulan Ramadan itu banyak sekali peluang-peluang kebaikan yang dapat kita ambil. Tapi tentunya Bu, kalau misalkan Bu, besok anak sekolah itu besok jenengan enten ujian. Kira-kira malamnya sinau liin mboten? Kenapa Bu? Gen sakit mengerjakan soal kan begitu. Tapi kalau misalnya mboten sinau sakit mboten? Sakit, ngawur ya, asal jawab sakit mboten? Ya sakit, tapi jawabannya ternyata banyak yang tidak sesuai, sehingga mendapatkan nilai yang tidak maksimal, bahkan nilainya sangat tidak baik, Termasuk bulan Ramadan ini, kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Jika kita tidak mempersiapkan dengan baik, maka Ramadan nanti akan berlalu begitu saja. Bahkan ada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempat ketika beliau naik mimbar mengucapkan amin, tahap tangga yang kedua mengucapkan amin, tangga yang ketiga mengucapkan amin. Kenapa? Para sahabat kaget, ini kenapa ya? Rasulullah naik tangga kok mengucapkan amin. Apakah ini tata cara baru ketika naik mimbar kan begitu? Jadi para sahabat juga bingung, kita caranya anyar ya. Angger munggah napa
Mimbar menika yang 3 tingkat itu, setiap tingkat mengucapkan itu. Karena sahabat penasaran, akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah, ada apa ya Rasulullah, kok jenengan itu munggah itu amin, apa itu tata cara baru ketika kita naik mimbar? Tidak. Tapi apa? Karena tadi saya mendengar malaikat itu berdoa. Ya, satu, jika orang yang celaka, orang yang ketemu kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tapi tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Kesempatan itu tidak membuat dia masuk surga. Kata Rasulullah, kata malaikat mendoakan seperti itu. Kata Nabi apa? Amin, kan begitu. Yang kedua, ya, ketika disebut namaku mereka tidak bersolawat kepadaku. Ya, celaka orang yang disebut namaku, ya, tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Kata Nabi, amin. Yang terakhir, ya, orang yang masuk bulan Ramadan sampai lewat bulan Ramadan, ya, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan dan ampunan dari bulan Ramadan. Celaka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Amin. Ya, artinya kerugian yang nyata, kan gitu, Pak. Sampai-sampai Nabi itu mengatakan kalau orang berjumpa dengan bulan Ramadan kok podo wae atau bahkan lebih celaka dia. Terus Rasulullah menyampaikan apa? Amin. Artinya apa? Di bulan Ramadan itu kesempatan yang luar biasa. Kalau kesempatan itu tidak kita ambil, ya, kalau kesempatan tersebut tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita bisa termasuk kategori tadi, apa yang didoakan oleh malaikat. Kita termasuk dalam keburukan, ya. Maka oleh sebab itu, biar Ramadan kita maksimal, itu kita perlu mempersiapkan diri. Nah, kira-kira apa saja yang perlu kita siapkan? Ini hal-hal urgen yang perlu kita siapkan, ya. Adapun yang pertama, namanya isti'dadul qalbi, mempersiapkan hati, ya. Mempersiapkan hati itu bagaimana? Ya, mempersiapkan hati itu dengan memperbaiki hati yang rusak, membersihkan hati yang kotor. Dari apa? Penyakit hati. Ya. Membersihkan hati yang rusak, hati yang kotor. Hati rusak karena keburukan yang kita lakukan. Nuktotan, ya kan begitu. Karena perbuatan kita, dosa yang kita lakukan itu memberikan noda hitam di dalam hati. Makanya yang merusak hati itu siapa? Ya diri kita sendiri. Ya, noda hitam. Belum lagi penyakit hati kita. Rasa iri, rasa dengki, rasa sombong. Ya, itu betul-betul dapat melemahkan hati kita, ya, bahkan melemahkan iman. Hati rusak, iman semakin kecil, iman semakin tipis. Jika iman tipis, kira-kira sanggup tidak dia beramal soleh maksimal? Berat, Bu. Iya, betul. Karena yang mendorong orang itu mau beramal soleh itu adalah iman yang ada di dalam hati. Orang bisa mengorbankan jiwa, raga, bahkan hartanya itu karena dorongan iman. Hatinya bersih, hatinya baik. Orang yang bisa mengeluarkan uang 10 juta, 20 juta, bahkan sampai ratusan juta, ya, untuk amal kebaikan. Kalau yang sering kita dapati misalkan kalau dari luar negeri itu bantuan dari Qatar misalkan. Itu kan dari luar negeri sekian, bahkan bisa mencapai nilai 1 M kan gitu untuk membangun satu masjid. Mereka bisa mengeluarkan satu keluarga mengeluarkan 1 miliar, ya. Mungkin bagi sebagian orang alah gampang wong-wonge sugih kok. Gampang napa mboten, Bu? Belum tentu orang kaya sanggup mengeluarkan. Betul enggak? Bagaimana hatinya? Bahkan banyak orang yang tidak mampu saja justru malah dia bisa mengeluarkan dan berbagi. Kenapa? Yang bahasane gampil ini napa? Atine tekan. Atine tekan, ya. Walaupun dia tidak mampu, atine tekan, ya. Dia bisa mengeluarkan. Dia untuk keluarganya secukupnya. Setelah itu bismillah saya keluarkan. Dilihat orang lihat dia termasuk keluarga sederhana. Tapi Masya Allah. Karena iman yang kuat di dalam hatinya. Hati yang bersih.
Ya. Kita asring mireng kalau nasihat bapak niku resiono atimu. Ya. Resiono atimu. Artinya dengan hati yang bersih ini kita bisa memandang sesuatu yang mungkin tidak dipandang orang lain. Apa itu contohnya? Sombene aku bakal mati. Sing tak ngusangu ya iki. Aku neng masjid. Ngene apa nggih? Itu karena dorongan iman. Aku neng masjid, aku sedekah. Ya iki sing tak ngusangu somben. Dan tidak semua orang bisa berpandangan begitu. Ya, alah nang masjid ngopo paling gur lingguh ngrungokke kadang ngantuk, enek sing gelitak-gelitak. Enten mboten? Ya. Enten? Ya, sampai ngantuk-ngantuk. Alah paling yo gur ngono kae. Kadang orang berpikirnya seperti itu. Karena lemahnya iman, pola pikir yang demikian akhirnya terbentuk sikap, ya, mempengaruhi perilaku. Makanya bulan Ramadan itu kita membutuhkan mujahadah, kesungguhan, kesempatan yang tidak akan disia-siakan. Yaitu yang perlu kita siapkan di awal itu apa? Hati kita. Ya. Kita bersihkan. Ya, di antara caranya dengan mendengarkan tausiah, ini juga di antara cara membersihkan hati, ya, mendengarkan nasihat. Memang kita niatkan, ya Allah, saya ingin mendengarkan nasihat untuk memperbaiki hati saya, ya. Jadi niat itu perlu, Bu, ya. Ya, niat kita bismillah menghadiri majelis ilmu, semoga dapat keberkahan ilmu, dapat keberkahannya. Itu nanti akan mempengaruhi, hati akan terbuka. Makanya ketika majelis ilmu itu, ya, semua yang kita miliki kita tanggalkan. Maksudnya apa? Ya, gelar kita, apapun gelarnya, kita tanggalkan dulu. Ya, kita taruh samping dulu. Jabatan kita di luar, kita seorang apapun itu, kita taruh dulu. Saya di sini itu ingin sebagai seorang muslim ingin mencari ilmu. Untuk apa? Kebaikan diri saya sendiri, bukan orang lain. Untuk kebaikan diri saya sendiri yang nanti impact-nya atau manfaatnya itu juga dirasakan orang lain jika kita punya ilmu kemudian kita praktekkan. Ya, itu niat itu kita atur, hati kita bersihkan, semua atribut milik kita tanggalkan terlebih dahulu, sehingga dengan ilmu nanti akan bisa membimbing kita. Ya, itu yang pertama, cara yang pertama biar hati kita bersih. Cara yang kedua, ya, yang sebagaimana petunjuk Nabi, maksudnya agar hati kita bersih. Ya, selain menuntut ilmu atau mendengarkan nasihat tausiah seperti ini, yang kedua, ya silakan zurul kubur fa innahu tudzakirul akhirah. Ya, silahkan berziarah kubur. Ziarahilah kubur, sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian, kehidupan setelah kematian. Ya, dengan apa? Ziarah kubur. Makanya ketika kita ziarah kubur itu yang terpenting apa, Bu? Satu, ya kita doakan siapa yang ada di dalam kubur. Kita doakan betul, karena yang ditunggu mereka itu apa? Ya, bukan gerujukan banyu, Bu. Wong bendino saiki wis udian. Ora gur sak kendil, sak ember banyu. Udan deres. Nggih napa nggih? Ya. Bukan itu yang ditunggu mereka. Bukan bau-bau napa? Kemenyan yang ditunggu mereka, bukan. Iya, yang ditunggu bukan mereka. Mereka bukan menunggu seperti itu. Yang mereka tunggu dari orang yang masih hidup itu apa? Doa. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, lapangkan kuburnya. Ya Allah, terangi kuburnya. Ringankan kalau dia dalam kondisi sedang mendapatkan azab, ya Allah. Ya, itu doa yang ditunggu. Apakah doa itu enten manfaatnya? Enten, Bu. Berfaedah. Walaupun kita gur ngucap, Bu. Kita gur ngomong, ya Allah, muga-muga dilapangkan kubur. Kita gur ngono. Tapi itu berefek kepada yang di dalam kubur. Terlebih kita khusyuk mendoakan. Ya, kita ikhlas doakan, ya, keluarga atau siapapun itu yang ada di alam kubur. Yang pertama begitu, tanpa harus rasa membawa sing enggak perlu. Cukup dengan membawa doa yang ikhlas didengar oleh Allah, itu lebih mengguncangkan, ya kan? Dan lebih dibutuhkan. Ya. Setelah itu selain mendoakan, ya, eling, napa? Kematian. Ya. Sehebat apapun kita, ya, sekaya apapun kita, secantik apapun kita, ya, semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, kita akan balik ke situ rumah kita. Kayak seolah-olah menggugurkan semua kebanggaan kita.
Ya karena apa yang kita banggakan di masa hidup kita, kalau kita sudah tiba masanya, wassalam. Ya, ya kan? Semuanya selesai. Makanya kehidupan itu ya biasa-biasa saja. Dalam artian ketika kamu kaya jangan merasa sok-sokan. Ya, yaitu ujianmu dalam kekayaan tersebut. Ya, kalau kamu dalam kondisi kesempitan, ya biasa saja. Karena itu ujian Allah yang diberikan kepada kalian dalam hal kesempitan. Bukan berarti kaya itu tidak diuji, bukan. Justru malah orang kaya juga setiap rupiahnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab. Bahkan baju kita ini pun juga akan dihisab. Semakin banyak baju kita, semakin banyak kekayaan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujiannya masing-masing. Nah, ketika seseorang berkunjung, berziarah ke makam, ya dia sadar bahwasanya kehidupan ini hanyalah sementara. Janganlah ego di dalam hati ini menguasai diri kita. Ego merasa harus menang, merasa harus dihormati, merasa harus saya lebih dibanding yang merasa seperti itu. Dengan kita menghadiri, menziarahi makam, itu akan membuat kita menggugurkan penyakit hati. Ngopo to aku ndadak dendam. Misalnya ngaten Bu, ya jane aku boleh Bu, kita misalkan ada masalah sama seseorang, ya sudah kita maafkan. Cuma sikap kita agak sedikit berbeda. Tidak seperti dulu, boleh atau tidak? Ya biasa saja. Boleh. Biasa saja. Yang dulunya akrab, sekarang udah cuma biasa saja. Karena sudah kita maafkan. Boleh, enggak usah. Silakan. Ya. Bahkan Rasulullah sendiri kan ketika tahu Hindun, Wahsi itu yang bawa tombak sampai membunuh pamannya Rasulullah, Hamzah. Ya, Hamzah itu paman Rasulullah. Ya. Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Setelah tertombak, Hamzah sampai meninggal. Setelah meninggal, dadanya dibelek. Sing belek sinten? Hindun. Hindun itu perempuan, ya, musyrikah, perempuan musyrik, istrinya Abu Sufyan. Ya. Dibelek, jantungnya diambil dimakan. Karena saking mungkin Hindun dendam. Ya. Coba bayangkan, pamannya Nabi Hamzah ini salah satu paman yang membela beliau ketika beliau mau disakiti oleh orang Quraisy. Sing bela itu Hamzah. Kemudian sampai akhirnya pamannya Hamzah ini masuk. Nabi seneng mboten? Seneng. Sayang mboten? Sayang, lu pamannya sing bela aku lho. Kan ngoten wae. Bangga mboten? Bangga. Lah kok meninggal itu dalam kondisi dadanya di dendam mboten wae. Mangkel mboten, itu urusannya napa? Ini urusan nasab. Mboten main-main iki. Paman saya digitukan. Tapi ketika selesai berjalannya waktu, Masya Allah. Memang Allah itu menguji. Nabi sendiri ujiannya berat sekali. Ujiannya Nabi dengan manusia itu jauh banget. Makanya Nabi diuji. Datang siapa? Wahsi. Masuk Islam. Angsal mboten, Bu? Yang tadi nombak pamannya, akhirnya masuk Islam. Rasulullah itu seorang nabi, ini ada umat yang ingin masuk Islam, dia pengen bertaubat. Dia tadi yang dulu menombak paman saya. Tidak cuma Wahsi, bahkan entah setelahnya atau sebelumnya, Hindun pun juga masuk. Yang makan dagingnya atinya pamannya tadi akhirnya juga masuk. Disepurani mboten Bu. Pripun rasanya? Rasanya gimana? Tapi Nabi SAW, beliau, ya silakan, dia tidak apa-apa, masuk Islam silakan. Berarti dapat hidayah itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi Rasulullah ketika ketemu Hindun itu, ya kalau bisa jangan ketemu saya, bertatap muka langsung dengan saya. Rasulullah sampai begitu ya, karena sakit ya. Manusia, Rasulullah itu juga manusia. Ada rasa seperti itu. Rasa di mana mangkel, ya kan? Tapi rasa itu tetap disingkirkan. Ya kamu masuk Islam, saya terima sebagai umatku, ya. Tapi kalau bisa untuk saat-saat ini hindari saya, karena rasanya gue pripun? Yo dongkol, yo anyel. Tapi Rasulullah tidak langsung bla-bla bla. Ya iya Kang. Dan Rasulullah memaafkan mereka. Orang yang membunuh pamannya dimaafkan. Cuma sikap beliau ya begitu. Ya. Tetap baik sama mereka, tapi untuk bisa tatapan ngobrol gitu, wah berat gitu ya. Karena akan membuat sesuatu dalam hatinya. Yaitu makanya beliau menghindari dalam artian tidak. Kalau mereka menghadap ya diterima kan begitu.
Bukan berarti terus menghindar terus, bukan. Ketika menghadap mereka butuh Rasulullah ya diterima, tapi diusahakan jangan langsung bertatap muka. Jadi kita juga demikian, ada masalah yang besar, kita ingat ya. Ya besok kita semuanya akan kembali kepada Allah. Masalah-masalah yang saya alami ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ngopo aku tidak dendam barang. Ngopo sampai dendam itu kepati-pati kan. Rasulullah yang seperti itu saja bisa memaafkan ya. Maka kita pun berusaha untuk mencontoh ya. Dengan apa tadi? Ziaratul kubur, berziarah kubur. Dulu sempat ada pertanyaan, Ustaz boleh tidak ziarah kubur di bulan Sya'ban? Boleh. Ziarah kubur itu diperbolehkan. Tidak ada hari-hari khusus mboten enten. Ya, tidak ada waktu-waktu khusus kecuali waktu longgar. Ini tahu. Maksudnya pripun? Ya longgar nembe ziarah kubur. Yen mboten longgar nggih pun dereng saged ziarah. Nggih santai mawon. Itu bukan sebuah keharusan. Harus ke sana, harus ke sini. Tidak. Tapi kalau bisa ya itu baik ketika mengingatkan kita kepada kematian. Nanti nih Bu ya. Jadi persiapan pertama ini persiapan hati, kita tata hati betul. Yang kedua, ya, yang perlu kita siapkan dan ini tidak kalah penting, yaitu persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Ilmu tentang apa, Ustaz? Ya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang amalan-amalan ibadah yang berkaitan dengan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Ya. Kita perlu tahu ilmu tersebut. Kenapa? Ya. Karena ketika kita beramal, khawatir nanti kita sudah susah payah beramal, ibadah, ternyata amalan ibadah kita tidak diterima. Sia-sia mudah. Sia-sia. Siam kita yang kita lakukan seprono seperini kan gitu. Dari awal Ramadan sampai akhir ternyata di hadapan Allah tidak diterima sama sekali. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan ibadah yang bukan berasal dari ajaran kami, maka amalan itu tertolak. Artinya ketika kita beramal ibadah, kita ibadah menikah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itu berakibat napa? Amalan ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu. Bahaya mboten. Makanya ada hadis Nabi rubbas shaimin laisa lahu min siyam illal ju' wal atas. Berapa banyak besok itu ya. Orang-orang yang berpuasa ini tidak mendapatkan apapun kecuali cuma ya, lapar dan haus. Tok, tidak mendapatkan pahala, cuma menggugurkan kewajiban, tapi tidak dapat pahala sama sekali. Ya, atau bahkan dia cuma dapat amalan tersebut ditolak oleh Allah. Ya. Akhirnya yang didapatkan cuma rasa haus dan rasa lapar saja. Ya. Makanya menjadi sebuah tuntutan, ya. Ini makna dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan, muslim ataupun muslimah. Niki bukan ilmu agama semuanya mboten, tapi ilmu yang berkaitan dengan kewajiban yang harus kita tunaikan. Misalkan masalah siam tadi, ya ada masalah siam, masalah napa melih, masalah sholat napa, sholat tarawih, masalah siam kemawon misal ibu. Ketika niki saya tanya, Bu, di jenengan nembe sahur, ya dilalah kok karipen sahur langsung plek sak kenong ya. Nah mergone poso Bu. Engko bar ku nyambut gawe, mangane sing akeh. Lagi 30-an niku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjutkan napa hentikan? Lawe iwak pite lagi sak cewelan ngoten wae. Itu dilanjutkan napa dihentikan?
Nah, nggak bingung kabeh. Hentikan salat, lanjutkan sampingnya. Bar tidur dhewe, hentikan, lanjutkan. Hentikan napa lanjutkan? C. A. Hentikan. B. Lanjutkan. A napa B? Napa sing C? Loh ini kan ini kaitan ngertos mboten niki kaitanipun kalih nanti keabsahan puasa kita. Yen mboten ngertos ilmune kadang ya enten sing dihentikan, enten sing dilanjutkan hanya berdasarkan prasangka. Prasangka niku napa? Ketoke, nggih. Akhire ketok-ketokan. Ketoke dilanjutkan apa mboten, Bu? A dihentikan, B dilanjutkan. A napa B? Oh, enten sing A, enten sing B. Ya. Jane jenengan pilih A napa B to, Bu? Nggih. Ada sebuah hadis, ya. Idza sami'tumul adzan atau idza sami'tumun nida was-suhun ala yadika, ya. Ketika dikumandangkan adzan dan piring itu di atas tanganmu, faqdi, maka faqdi itu sempurnakanlah, selesaikanlah, ya. Maka selesaikanlah, ya. Pertanyaan saya, dilanjutkan A, dihentikan B, dilanjutkan. Kalau tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis riwayat Muslim. Ketika ada terdengar suara azan, piring itu masih di tangan, maka faqdi itu selesaikanlah apa yang kamu lakukan. Begitu, Pertanyaan saya ulang. Ya, ketika kita makan, terdengar azan, itu yang A hentikan, B lanjutkan. A napa B? B lanjutkan, Bu, ya. Insyaallah. Kemudian enten ayat, Bu. Enten ayat. Ya. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal fajr. Ya. Kulu washrabu hatta yatabayyan, surat Al-Baqarah ini, ya. Makan dan minumlah sampai terlihat jelas bagimu khaytul abyadu minal aswadi minal fajr, ya. Sampai terlihat benang putih dan benang hitamnya itu terlihat. Para ulama ahli tafsir ternyata memaknai maksudnya itu waktu fajar. Artinya makan dan minumlah kalian di dalam ayat tersebut sampai waktu fajar. Sedangkan waktu fajar itu di antara tanda yang bisa kita gunakan, kita ketahui itu sudah waktu fajar dengan terkumandangnya waktu subuh. Karena ketika fajar sodik itu artinya waktu subuh sudah masuk. Ketika waktu subuh sudah masuk dengan munculnya fajar sodik, makanya dikumandangkan adzan. Pertanyaan saya masih sama. Ya, ketika jenengan makan tapi sudah terdengar adzan, lanjut makan napa mandek? Bar A dadi B, bar B dadi akhirnya goda gaduh. Ya, pripun, Bu? Ya, disinilah kita butuh penjelasan dari para ulama. Ya, coba sekarang kalau yang tadi ngomong dilanjutkan, bagaimana dengan ayat ini? Kata firman Allah Ta'ala, makan dan minumlah sampai terlihat jelas benang putih dan benang hitam. Maksudnya sampai masuk waktu fajar. Artinya kalau sudah fajar, makanan harus dihentikan. Kan begitu? Tapi ada hadis, kalau kalian mendengar azan, maka lanjutkan. Gampangnya gitu, Bu. Maka silakan selesaikan makanan kalian. Kira-kira jawabannya yang benar yang mana?
Dihentikan atau di kalau terus hadis Nabi tadi ditaruh mana, Bu? Hadis Nabi ditaruh mana kalau dihentikan? Terus kalau yang ngomong dilanjutkan, firman Allah tadi ditaruh mana? Kan akhirnya kalau kita orang awam terjadi kebingungan, Bu. Lah terus piye ta Ustaz? Al-Qur'an ngono, hadis ngono. Jane sing bener ki sing ndi kan ngoten. Itulah fungsinya kita belajar, ya. Terus gimana Ustaz? Jadi cara memahami ayat dan hadis ini sebagaimana bimbingan dari para ulama, bagaimana? Maksud ayat tersebut tadi jelas bahwasanya kita makan dan minum itu ketika sudah jelas datang fajar sodik. Dan fajar sodik kalau kita percaya, yakin, ditandai dengan apa? Terdengarnya suara adzan. Oh, suara adzan itu sudah masuk waktu fajar itu. Berarti harus segera kita hentikan. Begitu, Bu. Lah terus hadis tadi gimana? Kata Nabi yang ada di piring itu dilanjutkan. Apakah terus dilanjutkan? Maksudnya di dalam hadis ini sebagaimana keterangan dari Imam An-Nawawi. Jadi maksud hadis tersebut ketika kalian mendengar azan itu dilanjutkan adalah azan yang pertama. Atas, karena azan itu di waktu sebelum subuh menjelang subuh sebelumnya sekian waktu beberapa menit ya, itu juga ada adzan pertama yang dulu dikumandangkan kalau ndak antara Abdullah bin Umi Maktum atau Bilal bin Rabah. Itu sudah adzan dulu, nanti kemudian ada juga adzan yang kedua. Adzan pertama itu untuk membangunkan sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Adzan yang kedua itu untuk sholat subuh. Nah maksud Nabi kalau kalian mendengar adzan itu tetap selesaikan ketika mendengar adzan yang pertama, bukan adzan yang bisa dipahami, Bu, ya? Oh ternyata gitu toh maksudnya hadis. Kalau kita belum tahu mungkin juga bingung kan? Loh, kok pas adzan, yang ngerti ku adzan ini langsung adzan subuh kan begitu. Oh ternyata juga di dalam Islam itu diperbolehkan, bahkan sebagian ulama menyunahkan ya adzan sebelum adzan subuh untuk membangunkan kaum muslimin melaksanakan sholat tahajud kan begitu, sepertiga malam. Perlu enggak ilmu, Bu, ya? Karena ketika misalkan coba bayangkan adzan yang adzan subuh kita masih makan, Bu. Sak kenong ini lawe sak sempol siji, Bu, ya. Eman. Kan katirose apa yang ada di atas tangan kalian, piring yang ada di atas itu dihabiskan. Garek telung sendok, Bu, jokono iki, Bu. Ya. Berarti terus dijoki mboten. Ya, mangan terus. Akhirnya nopo? Ya, itu bukan terus bagaimana? Ya. Akibatnya apa? Kalau terus dilanjutkan kayak gitu. Puasanya sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Waktu kata Allah, waktu selesai itu fajar sodik, waktu subuh. Ya sudah kita hentikan. Nah kok kita masih makan? Berarti masih dianggap sah atau tidak? Tidak. Tapi kadang di sebagian masyarakat adzan itu di-enjoy wae. Ini apa nggih? Karena memahami hadis wau. Kalau ada yang di atas piring kita habiskan, gitu. Akhirnya cek biasa wae. Wong cik ning kene tanggung. Ana apa meneh tesih 40-an. Tanggung dintekke sik. Bukan begitu. Ya. Bisa dipahami ya. Ini baru satu persoalan saja, Bu. Persoalan tentang ya, tentang sahur. Belum nanti persoalan-persoalan yang lain. Makanya kita perlu belajar ilmu, ya. Seperti contoh, ya, tentang zakat. Zakat itu siapa yang berhak menerima zakat? Zakat itu dalam wujud apa? Berapa timbangannya? Jadi kan yang zakat biasanya pinten, Bu? 3 kilo, Bu. Ya. 2,5 kilo. Ada yang 3 kilo. Ketika kita belum tahu kadang akan muncul statement. Ketika kita belum tahu ilmunya, Bu. Karena taunya ilmu yang kita pelajari dulu ya zakat itu ada yang 2,5, ada yang 3 kilo. Kadang kita saling mengklaim, yang bener kuwi 3 kilo. Sing bener kuwi 2,5. Ya enggak begitu. Masing-masing itu nanti ada pendapat
dari para alim ulama. 2,5 itu juga ada. Ini pendapat salah seorang ulama, saya lupa namanya. 2,5 itu boleh. Itu krus dari zakat fitri. Kemudian muncul pendapat yang lain juga ada. Krusnya kalau dikilokan, ya itu ada yang berpendapat 2,5, ada yang berpendapat 2, sekian kilo, 70 sekian kilo. Akhirnya dibulatkan menjadi 3 kilo. Dan itu boleh. Yang 2,5 ternyata juga ada pendapatnya. 3 kilo juga ada pendapatnya. Sing penting ampun sekilo. Ya. Ini tidak ada pendapatnya di kalangan para ulama. Jadi nggih mboten angsal ngawur kok ya. Langsung ya saya tak sekilo iki. Insyaallah enak pendapatnya. Pendapatnya coba pendapatku dhewe. Nanti nggih mboten leres. Tapi ketika kita mengikuti ulama, kita akan santai mawon. Oh, jenengan 2,5 kilo, ya enggak apa-apa, silahkan. Ya. Dan yang 3 kilo juga tidak merasa, wah saya 3 kilo. Tidak. Tapi saya memang mengikuti pendapat yang 3 kilo. Akhirnya ada saling toleransi. Tidak ada kata salah-salah, apalagi wah-wahan. Itu enak akhirnya. Karena apa bisa enak? Didasari ilmu. Santai Bu. Dan panitia terus zakat dengan uang. Boleh atau tidak? Zakat fitri bayarnya duit. Ya. Dilihat dulu. Kalau fatwa para ulama nanti ada perbedaan pendapat. Yang pakai duit seperti mazhab Hanafiyah itu pakai duit itu silahkan. Ya. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwasanya zakat itu adalah makanan pokok. Sehingga nanti makanya panitia zakat ini juga hendaknya menguasai paling tidak paham ilmu tentang zakat. Jadi dia juga tidak bingung, dia akan bisa menentukan. Satu misalkan, di masjid apa nih? Mukminah ya. Ini dari panitia menentukan minimal 2,5 misalkan. Yang mau 3 silakan kami menerima. Bagus, 1. 2, kemudian semuanya dalam wujud misalkan kebijakannya kesini harus dalam wujud beras. Karena yang difahami oleh dari panitia ini harus berwujud bahan pokok, mengikuti fatwa yang itu, silakan. Tapi bijak, kenapa bijak? Tapi panitia menyediakan jika ada yang ingin berzakat, ya, itu dalam wujud uang, panitia menerima, karena nanti akan kami berikan beras. Tentunya dinilai harga yang standar, ya. Misalkan sekilo 15 kilo misalkan, yang standar segitu. Sekilo 15 kilo. Oh iya. Oh nggih, Masya Allah. Berarti jenengan itu perhatian kok ya. Dipleset ke sithik konangan kok. 15.000 salah 15 kilo langsung. 15.000. Ya. Jadi ketika 1 kilo 15.000 berarti kalau satu orang itu 45.000. Misalkan satu orang datang, Mas, saya ini satu orang 45.000. Panitia karena sudah meworo-worokan, mengumumkan, maka silahkan, boleh. Kita juga menghormati panitia. Tapi ketika panitia sudah ngetok palu misalkan, karena keputusan untuk memudahkan juga, nanti datang ke sini dengan berupa beras. Ya sudah, kita legowo saja, ya enggak apa-apa. Kita belikan beras, semoga juga, wah dadak metu barang. Lah kita mau amal soleh loh. Kita mau melaksanakan kewajiban. Uang sholat itu tidak wudu barang. Walaupun dingin pun juga dikerjakan. Wudu ngoten. Ya wudu, ya ampun. Kan ngoten. Ketika kita harus mengeluarkan beras, ya sudah, saya ke warung dulu. Kita ke warung untuk memenuhi kewajiban. Itu sudah pahala ngoten. Pahala. Kita pergi ke warung untuk beli beras. Dalam rangka apa? Untuk menunaikan zakat fitri. Itu sudah pahala. Maka semuanya akan ketika didasari dengan ilmu dan komunikasi yang baik, itu akan tidak terjadi kesalahan atau persoalan. Minimal meminimalisir masalah. Tidak akan ada lagi pembicaraan, oh panitia kok gelemi beras duit ra gelem, atau sebaliknya panitia kok gelemi duit ra gelem beras, kudune beras. Nah, itu kan kalau ada komunikasi secara ilmu, ternyata uang itu sebagian ulama boleh, apalagi panitia itu statusnya bukan
penerima zakat, tapi apa? Perpanjangan tangan, wakil dari para penzakat muzaki, orang yang berzakat. Panitia itu wakil panjenengan. Makanya boleh wakil ini menerima uang jenengan sebagai wakil. Berarti kan belum diserahkan kepada penerima kan? Yang berhak menerima siapa? Yang nanti di luar, bukan panitia. Kan begitu. Makanya dia menerima uang, kemudian dibelikan beras. Berarti jenengan zakatnya apa? Beras sebenarnya. Ketika memberikan uang itu kepada panitia sebagai wakil. Bisa dipahami? Jadi nggih mboten saklek-saklek banget. Ketika berdasarkan ilmu. Tapi ya tidak semua orang bisa berpikir begini. Karena perlu belajar. Kadang ya kolot-kolotan, ya kudu beras. Ya duit rapopo. Oh duit wae rasa beras kangelan. Nah, enten ngoten niku. Dan tidak ketemu, akhirnya timbul masalah. Makanya yang kedua, ya sebelum kami akhiri Bu, ya, sedikit saya tambah 5 menit boleh enggak Bu? Karena tadi mohon maaf terlambat Bu, ya. Karena tadi juga ngisi ya, ba'da subuh niku ngisi Bu. Jadi tadi ya kecontalan ya. Kita tambah sedikit Bu. Jadi setelah ilmu, ternyata ilmu penting mboten? Penting. Dan ternyata ketika kita bertambah ilmu itu semakin membuat kita mantap dalam beramal. Oh, ternyata tuntunan ini. Ilmunya aku ngerti kok. Ini pas pengajian seperti ini disampaikan. Sudah tahu, enak, tenang. Ya, tidak ragu. Kemudian yang ketiga yang perlu kita siapkan. Ya. Itu persiapan jasadiah kita atau jismiah kita, badan kita. Dengan apa? Ya biasakan mulai sekarang mungkin tilawatil Quran Bu. Itu kita biasakan. Kemudian sholat sunnah. Jadi pas Ramadan nanti gaspol Bu. Gaspol siap. Awak niki pun siap. Maca Quran sing biasanya hari-hari biasa cuma sak kelebet misalnya. Persiapan nggo Ramadan sampean gini iso telung kelebet. Nah, itu disiapkan mulai dari sekarang. Nanti pas Ramadan itu pun kulino. Wong pemain sepak bola tanpa pemanasan langsung main, akhirnya apa Bu? Rata-rata cedera kesleo. Akhirnya sakit lanjut main mboten? Mboten. Ora tahu kulino, maca Quran, tidak ada usaha untuk mempersiapkan. Ramadan langsung gaspol Bu. Telung dino, petang dino, 5 dino seminggu geletak. Nggih. Maca Qur'ane bar full pulang, 1 hari 1 juz, 2 juz, 3 juz. Barang 7 dino rampung kabeh. Nganti Idul Fitri niku ya wis gur pitok. Bar kuwi belum napa kesel. Capek itu tidak baik. Makanya kita persiapkan tubuh kita ini untuk ya kita bawa beramal soleh. Kemudian yang terakhir ini nggak kalah penting Bu, apalagi urusannya emak-emak ini. Persiapan harta. Apa yang nanti kita butuhkan di bulan Ramadan, kalau bisa jauh-jauh hari sudah kita perhitungkan, sudah kita persiapkan, sehingga di bulan Ramadan kita bisa maksimal, baik ibadah kita, baik sedekah. Betul Bu. Ya saat niki Ramadan, yang hitung-hitungan kita bukan hitung-hitungan pun buatan ibadah Bu. Hitungan dunia tok, pikirannya utek ngapunten nggih. Pikiran akalnya itu cuma dunia saja. Wah, Ramadan ki remuk ki rada andlang apa? Modale akeh kok. Lah tuku gula teh akeh ngiram. Aku ngeki kae entek sedina gula tok wis 500.000. Nah, coba pikirannya gitu. Ketika kita hitung-hitungannya dunia, ya intinya tele jebol kabeh kantong ini. Urung ngeki fitrah bocah-bocah. Itu kalau kita memang tidak persiapkan justru malah membuat grundel, ngerti grundel. Kira-kira kan grundel ngoten niku amal soleh sedekah ditampi mboten? Mang jawab ya Mbak. Allah wis ngentokke 500.000 tak nggo ngene. Bakno yo akeh modale kok tak nggo munjung Mbak Yuku, Mbok Deku kabeh kae. Entek ya lumayan kok sak yuta dhewe kok. Grundel mboten, Bu? Ya, sampai ada ketika kita disengko sak nggon ngoten niku pisan kan sak yuta ya tele. Tapi coba kalau bayangkan, alhamdulillah kalau ini istri sejak mulai selesai Ramadan, Idul Fitri selesai Bu, itu kayaknya Syawal ya. Syawal itu sudah mulai ikut nabung, enten arisan gula. Tuh, mriki nggih dan oh nggih niku arisan gula siji, terus enten nabung tinggi tambahan tumbas koncone gula. Mosok kon mangan gula tok ya gulonen wae. Akhirnya dibarengi enten kopi, enten teh. Oh ternyata kurang neh napa? Enten Indomie kalih roti Roma. Ampun ketinggalan roti Roma napa Hatari.
Itu nggih ternyata ketika di total 200-300 ribu bahkan sampai 400 ribu. Niku yang mboten disiapkan. Ambekan itu menggeh-menggeh bahkan iso sakit jantung kuwi. Iya kan? Oke banget entah ya. Tapi kalau coba persiapan sejak selesai Idul Fitri jenengan pun punya planning, bismillah. Tak celengi sok ben tuku roti mari. Misalnya ngoten roti Roma sok ben. Jadi arisan gula aku wis melu alhamdulillah ringan mboten? Ringan. Kroso ya jane kroso tapi rapati ya kan ngoten Bu ya. Alhamdulillah terasa ringan. Ibadahipun luwih ikhlas napa mboten? Luwih ikhlas karena kita tidak merasakan beban yang lebih tapi yang disengko mau Bu. Sak yutoi aku ndi blonjo gur 2 yuto. Yen tak tokke sak yuto langsung garek sak urung tak nggo mangan dhewe karo keluargaku. Tele-tele mboten. Tapi kalau sudah dipersiapkan sejak awal ya niku enten arisan gula alhamdulillah. Sing penting sistemnya mboten menyalahi aturan Islam, mboten enten riba, mboten enten dolim ten niku. Itu ndak apa-apa. Nah, terus napa meneh nabung. Tabungan ya digunakan, sudah dipersiapkan. Tabungan ini besok memang untuk Ramadan. Biasanya enten pengurus masjid menika nemoni masyarakat. Kan ngoten. Bukan untuk ngemis-ngemis mboten. Ampun berprasangka gitu, Bu. Tapi pengurus masjid itu ingin mengelola ya amal soleh kita biar menjadi lebih teratur ya, termanage dengan baik. Apa kita didatangi, Bu nanti ada kegiatan takjil misalnya. Jenengan tumut mboten? Oh, melu no Mas. Nah, alhamdulillah nabung kowe setok. Cepret. Penak mboten, Bu? Tapi yang mboten persiapan ngoten. Alah kayak wong masjid meneh. Ngopo? Ngomong Ibu Reneng. Karena tahu pasti ini mendekati Ramadan pasti pengurus masjid itu akan menyodorkan amal soleh. Kalau kita tidak siap tuh kadang justru malah membuat kita menggerutu. Ya, itu mengotori amal soleh kebaikan ibadah yang kita kerjakan. Nah untuk mengantisipasi itu biar Ramadan kita maksimal siapkan harta. Tidak ada kata terlambat Bu. Ya. Misalkan kita masih ada peluang ya kita nabung. Kalau sejak dulu misalkan habis Idul Fitri Syawal itu ya, dimulai nabung 10.000 sak dari 10.000. Ya misalnya barat jajan nopo karek keluargane anu turai pinten 10.000 masukkan. Itu kinten-kinten sampai hampir 1 tahun loh ya. Lumayan mboten? Lumayan banget. Meringankan mboten? Ketika ringan kira-kira membuat kita semakin ikhlas atau grundel Bu? Insya Allah akan semakin ikhlas karena sudah kita niati. Neng ini ingat Bu ya. Ada satu hal yang saya sendiri tidak sepakat. Napa menika? Kalau sebelum Idul Fitri biasanya enten napa? Napa niku? Alah biasanya cah cilik-cilik seneng. Anu ngengken bocah nyokek kok ngene mbae kae. Napa jenenge? Oh punjung, nggih. Munjung Bu. Kula kinten munjung niku nggo penganten apa entek akikahan. Niki termasuk munjung ya nih. Kan munjung ngoten niku. Punjungan menika kan ya punjungan terus ya. Kunjungan itu tujuannya bukan untuk memberatkan kita. Itu kebiasaan yang baik atau tidak? Sebenarnya baik. Makanya kami sepakat, bahkan kami lakukan. Tapi jangan sampai kebablasan. Kebablasan menika napa? Yo nganti diutang-utang ke, ngapunten ya. Memberatkan mboten? Ini tidak baik. Satu itu, kenapa kok nganti diutang-utang hilang ini Mas? Aku yang rangei sesuk aku ora diloroyo Mas. Nggih mboten? Aku yang rangei iki sesuk ora diloroyo, petukan iki mlengo sok. Padahal itu kan sedekah. Makanya sedekah itu bagi siapa yang sanggup silakan. Itu bukan kewajiban. Makanya maksud saya Bu ya, misalnya panjenengan enten sing biasane ngei panjenengan, kok waktu itu tidak memberi, jangan berprasangka buruk. Ya, karena itu bukan kewajiban mereka. Kalau mereka memberikan kepada kita, alhamdulillah, berarti rezeki untuk saya amal soleh buat dia. Tapi kalau sampai tidak, ya wis. Muga-muga tahun ngarep ya rezekine dilonggar iso ngeki aku alhamdulillah itu. Kadang yang tidak tepat itu apa? Ketika tidak memberi seolah-olah ada celaan sampai direwangi utang-utangi wah Idul Fitri tekor aku lebih utangku sak yuta. Lah ngopo munjung sedulurku 30 dhewe. Itu juga tidak baik. Begitu nggih. Ya semoga hal ini bisa dimaklumi, ilmu yang kami sampaikan ya semoga bisa diamalkan. Ilmu itu akan bermanfaat jika kita amalkan dan ilmu yang berkah itu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Itu artinya apa? Kalau yang dekat dengan Allah itu yang baik atau yang buruk?
yang baik. Artinya apa? Ketika ilmu itu diberkahi oleh Allah, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Sehingga kalau pribadi yang baik itu kira-kira disenangi sekelilingnya enggak? Pasti disenangi. Ya, orangnya disenangi. Orang nyaman berada di sampingnya. Makanya ilmu yang kita sampaikan mari bersama-sama, termasuk saya Bu, ini saya nyampaikan, saya juga berusaha untuk mengamalkan, kita bareng-bareng. Ya, semoga ketika sudah kita amalkan, ilmu ini ternyata bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Ini langsung mau Mbak nih. Saya buka forum tanya jawab. Oh, iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya, ini sebentar saya sedikit ngambil video dulu. Saya ambil video dulu sebentar nih, Mbak. Ya, ini saya ambil video dulu untuk dokumentasi saya. Ya. Kami jawab pertanyaannya. Ustaz, saya tuh sudah zakat, tapi kok malah dapat. Bahkan dapatnya lebih banyak. Jadi orang yang wajib zakat itu adalah orang yang mampu. Mampu ini kok beri maksudnya? Mampu itu turah. Yang mang tanglet itu turah mboten? Oh, pasok Mas. Maksudnya mampu di sini dia pada hari raya, sebagaimana pengertian para ulama orang mampu tuh. Pas hari raya itu dia bisa makan cukup untuk satu hari raya. Itu sudah dianggap mampu. Artinya kalau dia mau zakat masih ada sisa. Kan begitu. Dia mampu untuk dikeluarkan. Untuk satu hari itu sudah cukup, masih ada dan ini bisa digunakan untuk zakat. Maka itu dikeluarkan untuk zakat. Orang yang seperti ini dianggap mampu. Bisa dipahami. Jadi mampu itu satu hari itu cukup untuk makan. Itu sudah dianggap mampu. Setelah dikeluarkan, ternyata saya malah dapat. Karena sebenarnya yang berhak mendapatkan zakat fitri itu siapa? Nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Tapi lebih penekanannya kepada fakir dan miskin. Kalau fakir miskin itu, kalau pengertian ulama zaman dulu orang yang tidak bisa makan, tidak punya bahan makanan. Saat ini mau ngapain ten? Pun wonten. Minimal kekurangan, iya. Itu masih ada. Ya maksudnya bisa jadi makan cuma 2 kali atau sekali tapi lauknya biasa. Tapi masih hidupnya ya sangat-sangat sederhana, kan begitu. Ketika adanya seperti itu, maka dibolehkan dari kalangan misalkan di masyarakat sini Bu, ya, dipandang ini dari sekian masyarakat yang paling tidak mampu atau termasuk yang tidak mampu, maka boleh diberi. Loh tadi saya zakat, ya enggak apa-apa. Ya, secara kebutuhan dia membutuhkan, maka dikasih satu itu, ya, langsung diberikan. Boleh enggak Ustaz? Boleh. Itu Mas. Kalau kita nyari yang tadi enggak makan tuh mana? Ya, kita bingung nyarinya ya. Karena insya Allah semuanya pasti bisa. Gitu Bu ya. Jadi boleh. Dan ingat, tapi jangan pernah kita merasa merasa jangan dianggap itu seperti bantuan sedekah biasa, bukan. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau bisa kalau kita memang mampu ya enggak usah diterima, coba dialokasikan ke yang lain. Itu enggak apa-apa. Kalau kita memang butuh boleh diterima enggak? Boleh. Dan enggak usah malu kalau kita butuh. Karena memang itu bentuk ruhama, kasih sayang di dalam Islam. Tapi kalau kita mampu jangan sampai. Dulu pernah rame di masyarakat. Yang satu dapat, yang satu enggak dapat. Loh, kok aku ra piye? Kok malah bingung golek Itu bukan bansos. Ngerti? Kalau bansos itu umum, silakan siapa saja bisa dikasih. Bahkan orang yang mampu pun bisa dikasih. Tapi kalau zakat itu khusus bagi orang-orang yang membutuhkan. Makanya kita jangan bangga ketika kita nyari-nyari pengen dapat zakat. Kalau kita sudah dianggap mampu, oh ngapunten, sudah cukup insya Allah ya. Dan itu yang berat seperti itu siapa ya? Tentunya suami istri kan. Pak, piye Pak? Kita sudah cukup toh? Cukup. Jadi kalau nanti dapat zakat ya bisa dialihkan ke lebih yang Loh itu jiwa seorang muslim itu seharusnya seperti itu. Ya.
Tapi kalau memang butuh, boleh. Meminta-minta itu boleh enggak? Boleh. Kalau memang dibutuhkan. Saling, akhirnya ada ajuran saling membantu. Tapi kalau sudah sebenarnya bisa, tapi pura-pura enggak bisa, kemudian ini yang tidak diperbolehkan, bahkan mendapatkan ancaman siksa dari Allah Ta'ala. Makanya Islam Muslim itu punya pribadi yang baik. Wibawa, ngerti sih? Kita punya kepribadian yang kita bukan mental yang meminta-minta. Tapi kalau memang butuh, boleh enggak? Rasulullah tidak mengharamkan, Allah tidak mengharam. Jadi enggak usah malu juga kalau aku istilah masa itu zakat. Jangan. Kalau memang kita butuh, oh iya enggak apa-apa, saya dapat, alhamdulillah, ini rezeki minallah, rezeki dari Allah. Tapi bagi kalau kita sudah mampu, saya afwan, maaf, saya kayaknya enggak perlu, sudah cukup. Nanti dikasihkan ke yang lebih membutuhkan. Bukan saya menolak, tapi memang kita untuk makan itu sudah cukup. Kelihatan Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini. Sudah tidak ada lagi Bu ya? Insyaallah tidak ada ya. Mungkin hanya yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, belandangi waktu mohon dimaafkan Bu ya. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.